Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini Ustazah bisa bertemu dengan anak-anak semua. Kita cek dulu ya siapa yang sudah hadir kali ini. Ustazah kirim link presensial. Apa yang sudah dilakukan? Cuci piring, Us. Terlebih dahulu, ada yang mimpin untuk berdoa. Awali kegiatan belajar, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah. Selesai. Terima kasih Mas Nanda. Semoga dengan kita mengawali doa pagi hari ini, ilmu yang kita dapatkan hari ini membawa keberkahan dan kebermanfaatan untuk kita semua. Memasuki materi hari ini, masih ingat aktivitas kita minggu kemarin? Kita belajar apa? Negara. Oke, betul. Kaitannya dengan bela negara dalam Dengan perundingan itu, Us. ya, alhamdulillah, berarti masih ingat ya. Anak-anak bisa bernyanyi. Esok-esok nyambut gawe bungkus lemper masker. Ada pelajaran apa dari lagu ini? Memasuki tatanan kehidupan baru ini menjadi salah satu upaya bela negara yang bisa kita lakukan. Kita harus mengikuti aturan yang ada di masa sekarang, khususnya di masa pandemi ini. Tidak hanya untuk keselamatan kita sendiri, tapi untuk keselamatan orang lain agar permasalahan ini segera pandemi menurun. Oke, bagus. Yang harus dilakukan pada masa Yang sekarang. harus dilakukan pada masa sekarang. Kira-kira kita akan belajar apa hari ini? Negara di masa pandemi. Oke, bela negara di masa pandemi. Sikap apa yang harus kita lakukan di masa pandemi? Kita belajar ini penting nggak untuk kehidupan kita sehari-hari? Penting, bagus. Kita berperilaku bela negara itu yang ditumbuhkan ada rasa apa? Cinta tanah air. Kita akan belajar kaitannya dengan perwujudan bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar apa sih yang kita dapat hari ini? Kemudian mengkreasikan konsep cinta tanah air atau bela negara. Salah satu tujuannya yang mengkreasikan atau menciptakan konsep bela negara. Aktivitasnya ngapain? Nanti yang pertama ada orientasi peserta didik pada masa. Setelah itu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Dibagi menjadi 2 kelompok. Membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang kelima, kita akan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah sampai pada tahap kesimpulan. Dia nanti di tahap akhir baru kita cari kesimpulan secara umum. Ini yang dinilai apa? Yang dinilai adalah sikap. Sikapnya dari mana? Selama proses pembelajaran. Sedangkan pengetahuannya nanti kita akan melakukan pengecekan di ini, word wall game ini. LKPD-nya sudah Ustazah kirim di grup. Keterampilannya yang dinilai adalah saat presentasi. Jadi tidak hanya yang presentasi, tapi kelompok lain ketika nanti bertanya, mengemukakan pendapat juga akan mendapatkan penilaian. Kasus COVID-19 di Indonesia terus terjadi. 11 daerah di Indonesia mengalami lonjakan kasus yang tinggi pekan ini. Dari tayangan tadi, apa yang didapat? Melonjaknya corona di Indonesia. Bertambahnya varian yang muncul. Varian yang terakhir varian dari mana? Di India. Dari India. Penambahan posko, Us.
Kalau di Muntilan meningkat nggak? Iya. Apa sih akibatnya jika warga negara itu tidak mematuhi aturan yang sudah berlaku di masa pandemi ini? Akan Akan terjadi ancaman. Apakah hanya karena seandainya kebijakan lockdown itu diberlakukan? dipersiapkan bahan makanan, hiburan. Ini kita akan memilih 2 bidang. Oke, nah cari permasalahan yang dipilih, bidang apa, kemudian kenapa memilih bidang ini, kemudian alternatif solusinya apa. Tunggu selama 20 menit, nanti Ustazah akan pantau di WA grup. 20 menit anak-anak berdiskusi untuk menyampaikan dan membagi tugasnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok ekonomi akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Oke. Ekonomi di masa pandemi. 1. Terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan nasional. 2. Menurunnya upaya untuk mengatasi ekonomi di masa pandemi. Di tengah pandemi global ini, kita pasti takut dengan tertularnya virus corona, yang membuat kita tidak diperbolehkan pergi kemanapun, termasuk kerja. Kita diharuskan kerja, belajar, beribadah, dan melakukan aktivitas hanya di rumah. Tolong dengan cara memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok seperti yang bisa kita lakukan di masa pandemi dalam bidang ekonomi. Contohnya, 1. Menjadikan keterampilan jadi usaha sampingan. Terus buat kelompok 1 bidang ekonomi, bagus sekali gitu ya, presentasinya luar biasa untuk menganalisis permasalahan yang timbul di bidang ekonomi. Oke, Mbak Najla, silakan Mbak Najla. Saja upaya pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi di negeri ini. Faiza, silakan Mbak Faiza. Apa yang bisa kita lakukan selaku generasi muda, khususnya dalam membantu masalah ekonomi, paling tidak di level yang paling bawah di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Oke. Silakan Mbak Dana. Pemerintah juga telah membentuk PEN, yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional, yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020. Langsung tunai ke masyarakat dan bantuan desa. Pertanyaan dari Mbak Faiza. Siapa yang mau menjawab? Bisa berjualan secara online dengan mengandalkan potensi tidak hanya dari kita, tapi keluarga kita. Contohnya seperti online shop, saling membantu antar tetangga yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, dampak pandemi dapat 2 macam. Yang pertama, dampak negatif. Dampak negatif dapat melaksanakan pembelajaran di kelas. 2. Pembelajaran terasa berat karena tergantung pada sinyal. 3. Risiko adanya cyberbullying. Yang pertama, banyak muncul kursus online mata pelajaran. Menjadi akrab terhadap teknologi informasi. Kreativitas beraneka ragam. Upaya mengatasi pendidikan di masa pandemi. Yang pertama, diberikan kuota data untuk pembelajaran online. Kita di bidang pendidikan saat pandemi. Yang pertama, menolong teman saat kurang paham pada materi pembelajaran. Yang keempat, selalu menjaga mood diri sendiri agar tidak bosan belajar. Yang kelima, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Buat kelompok pendidikan, oke bagus ya, untuk menganalisis kaitannya dengan dampak yang terjadi di bidang pendidikan khususnya di masa pandemi. Oke, silakan Mbak Najwa. Apa dampak dari pandemi di sektor pendidikan? Dampak pandemi di sektor pendidikan adalah pembelajaran dilakukan secara daring. Ya. Sedangkan permasalahannya adalah kurangnya penguasaan teknologi, adanya penambahan biaya kuota internet. Karena tidak semua siswa atau tidak semua sekolah siap dengan teknologi yang akan dipakai sebagai sarana di dalam penunjang pembelajaran secara daring. Apa sih langkahnya?
selaku pelajar, khususnya anak-anak M+ di masa pandemi ini, adab dulu. Oke, yang kedua, Mentalitas juara M+. bagus, menjaga mentalitas juara M+. Bisa membantu dengan baik dan kita tidak boleh terlena dengan teknologi yang semakin canggih ini. Kita simpulkan dari presentasi pertama, berjualan online gitu ya, berjualan online. Yang kedua, Saling membantu antar tetangga. upaya pembelaan negara. Yang pertama, jelas kita melakukan perilaku bela negara itu karena dasarnya adalah cinta terhadap tanah air. Apa ini yang bisa kita lakukan? Memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Bagus. Saling mengingatkan bahwa kita harus pakai masker, sering cuci tangan, gitu. Memberikan edukasi di mana tidak hanya di ranah keluarga tapi juga di sekitar kita. Kita mengingatkan tetangga-tetangga Sadar berbangsa dan bernegara. bagus, sadar berbangsa dan bernegara. Biar sadar berbangsa dan bernegara tuh apa yang kita lakukan? Ini mematuhi protokol kesehatan, ya. Rela berkorban membantu penanganan COVID-19. Oke, ini menjadi bagian dari pengabdian sesuai profesi. Jadi ketika nakes-nakes itu bekerja, berarti dia sudah melakukan upaya bela negara yang luar biasa, gitu ya. Oke, kalau secara umum, perwujudan bela negara secara umum di lingkungan keluarga itu ini. Kita bisa belajar dengan tekun, gitu ya. Di rumah maksudnya, karena ini pandemi. Sekolah yang jelas menjaga nama baik sekolah. Ini penting, menaati tata tertib. Anak-anak mengikuti Zoom kali ini, berarti anak-anak sudah melakukan upaya perilaku sikap bela negara. Di masyarakat, secara umum, sebelum pandemi kita bisa ikut dalam kegiatan gotong royong. Terus bagaimana kalau pandemi? Ya mungkin bisa jalan, tapi dengan prokes yang ketat. Kita lakukan baik di masa pandemi maupun sebelum masa pandemi kaitannya dengan perwujudan bela negara di lingkungan kita. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada nggak? Tidak. Oke, kalau tidak, untuk mengetahui bagaimana pemahaman kita, ya, kaitannya dengan pengetahuan perwujudan bela negara, Ustazah tadi sudah kirim linknya di chat ini, chat Zoom. Mau Ustazah akan putar ini. Nanti silakan dijawab. Terlihat nggak? Oke. Silakan dijawab. Ini dalam bentuk apa ini? Perwujudan di lingkungan mana? Lagi. Bangsa. Oke, sip, bangsa. Oke, satu lagi ya. Sikap bela negara di lingkungan apa? Sekolah. Sekolah. Oke, itu ya. Silakan nanti ini diselesaikan, dilanjutkan sesuai dengan LKPD yang Ustazah kirim di chat maupun di grup. Di situ sudah ada kolomnya lingkungan apa, sekolah, keluarga, masyarakat, dan negara. Nanti aktivitas ini, LKPD yang ini silakan dikirimkan di MS Team pertemuan ketiga perilaku bela negara beserta dengan hasil PowerPoint yang disampaikan lewat presentasi. Ya, jadi kita akhiri aktivitas kita hari ini. Yang pertama, mohon maaf atas segala kekurangan Ustazah hari ini. Kemudian yang kedua, salam buat Bapak Ibu di rumah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, tetap aktivitas spiritual dan sosialnya tetap dijalankan di rumah. Ya, karena waktu yang bagus ini dari bahasa Jawa, anget-anget wedang jai, kepingin selamat neng omah wae. Kita minggu depan silakan anak-anak persiapan untuk melakukan penilaian harian di bab bela negara. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Senang. Paham nggak apa yang kita diskusikan tadi? Paham. Alhamdulillah. Insya Allah. Akhiri kegiatan, berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.